bermana di Pamungkas di acara kesayangan kita Ngobrol 5. Pemirsa, siang ini kita akan membahas seputar kenakalan remaja khususnya yang terjadi di kalangan siswa-siswi SMA 5. Apa penyebabnya? Bagaimana solusinya? Berikut wawancara reporter kami, Bambang Subiantoro, bersama Ardawi Sumarno, selaku dosen Universitas Singapura Bangsa Karawang. Berikut mari kita lihat liputan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bersama saya Bambang Subiantoro, dan di samping saya ada dosen dari Unifika bernama Bapak. Saya Ardawi Sumarno. Ya, siang ini saya dan beliau akan membahas tentang kenakalan remaja khususnya bagi anak-anak sekolah. Oke Bapak, langsung saja pertanyaan yang pertama. Ya. Hari-hari ini banyak sekali anak-anak sekolah yang melakukan kenakalan. Sebenarnya kenakalan apa aja sih Pak yang sering dilakukan oleh anak-anak sekolah itu? Sebenarnya saya beranggapan ini bukan sebuah kenakalan, tapi ini hanya sebuah tunalaras. Bagaimana seorang remaja mencari sebuah jati dirinya, ingin mencoba sesuatu yang baru. Berbicara mengenai sebuah pencobaan, banyak hari ini pelajar yang terjerumus dari percobaan-percobaannya. Yang orang-orang bilang sih ini kenakalan remaja. Banyak. Ada anak pelajar karena dia suka dengan motor, dia buat yang namanya rekan-rekannya itu klub motor. Pada awalnya klub motor ini bertujuan positif untuk menyalurkan apa yang dia miliki atau bakat yang dia miliki, kecintaan dia terhadap otomotif. Tapi seiring dengan berjalan waktu, lingkungan yang tadinya positif berubah jadi negatif. Yang tadinya klub berubah menjadi geng yang brutal. Bahkan konsumsi narkoba, seks bebas jadi sebuah kebiasaan yang terjadi. Seperti itu menurut saya. Ya, tadi Bapak bilang terjerumus. Betul. Anak-anak sekarang ini apa sih yang bisa buat mereka terjerumus dalam hal tersebut? Nah, itu dia. Karena sifatnya masih masa transisi, anak-anak menuju dewasa, atau saya bilang remaja menuju dewasa, masa transisi, anak-anak itu mudah dipengaruhi. Tentunya dengan sebuah kebiasaan yang dianggap dia ini menantang, menyenangkan, dan dia menekuni tanpa filter, sehingga itu menjadi sebuah jerumus. Dia masuk ke dalam sesuatu yang sebenarnya merugikan dia. Begitu. Contoh, karena dia mencoba, misalkan karena dia tren anak sekarang kan banyak yang saling mencintai gitu kan. Dimulai dari dia pegangan tangan, terus dia mencoba lebih mesra lagi sampai terjadi yang namanya hubungan seksual, pergaulan bebas. Saya rasa seperti itu, karena keinginan mencoba, keinginan tahu, itu yang menyebabkan anak-anak hari ini mudah terjerumus tanpa filter, dan dia juga tidak dibekali tentunya sebuah pemahaman di dalam dirinya. Begitu menurut saya. Kita kan sekarang membahas tentang anak sekolah. Iya. Dari pihak sekolah sendiri itu apa sih ya upaya untuk mencegah anak-anak melakukan hal tersebut? Itu dia. Sebenarnya hari ini sekolah sudah melakukan sebuah proses pembinaan. Teman-teman harus ketahui bahwa sekolah ini adalah sebuah lembaga pendidikan. Berbicara mengenai lembaga pendidikan, di dalamnya adalah penanaman sebuah ilmu pengetahuan, penanaman sebuah moral, penanaman sebuah norma. Tentu sekolah ini berperan untuk mencegah hal-hal seperti itu. Tentunya melakukan sebuah pembinaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sekolah juga memberikan yang disebut dengan fasilitas, memberikan yang namanya kebebasan untuk anak menyalurkan emosinya. Contoh, anak ini suka yang namanya seni, berarti jangan sampai anak ini karena dia hobi di seni, tapi hobinya ini tidak tersalurkan, malah tersalurkan hal-hal yang negatif. Makanya disalurkan yang namanya ekstrakurikuler, ke seni. Dia suka yang namanya kabaret, itu seperti itu. Contoh lagi, orang ini sukanya karena dia punya kemampuan emosinya tinggi gitu ya, daripada dia bertengkar atau berantem di jalan, berarti sekolah memberikan
keleluasan atau ekstrakurikuler. Di sini ekstrakurikuler pencaksilat. Salah satunya juga itu menurut saya positif. Selanjutnya juga saya lihat di sini ada proses pembinaan keagamaan yang luar biasa. Kemarin saya lihat ada santunan kalau tidak salah untuk anak yatim, terus juga ada proses pembacaan ayat suci Al-Quran setiap sebelum masuk sekolah. Itu pun menurut saya hal yang sangat positif yang dilakukan sekolah untuk pencegahan kenakalan-kenakalan remaja. Menurut saya udah bagus. Tadi upaya dari sekolah. Sekarang ada faktor dari keluarga yang sangat penting. Faktor keluarga itu harus dilakukan apa sih Pak? Ini dia. Sebenarnya keluarga ini yang memiliki peran sangat penting. Kenapa saya bilang keluarga ini memiliki peran yang sangat penting? Karena kalau di sekolah waktu siswa itu cuma dari jam 7 sampai jam 2 siang paling lama, dan selebihnya dia di rumah. Berarti yang namanya peran orang tua atau keluarga itu menurut saya sangat penting. Salah satunya keluarga, dia membatasi ruang gerak, bukan membatasi artinya tidak memberikan keluasan kepada anak untuk berkreasi, bukan, artinya membatasi ketika anak sudah mulai kelihatan ada sebuah kemunculan yang tidak baik dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua atau keluarga bisa memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya. Contoh, meluangkan waktu karena kesibukan kerja sehingga tidak bisa meluangkan waktu. Orang tua pun harus bisa meluangkan waktu. Yang kedua, yang selanjutnya menurut saya orang tua juga harus memberikan kebiasaan seperti norma-norma yang baik. Contohnya, dia harus salaman sama orang tuanya ketika dia pulang sekolah atau berangkat sekolah. Itu pun salah satu kebiasaan yang bagus. Dia bisa menyayangi sama temannya, sama keluarganya di rumah, dicontohkan sama orang tuanya, itu pun sangat bagus. Selanjutnya orang tua pun memberikan arahan ke agamanya, spiritualnya. Contoh, fasilitasi anak untuk mengaji, terus membaca Al-Quran. Itu pun saya rasa sebuah kebiasaan yang bisa menghindari kenakalan-kenakalan remaja yang hari ini terjadi khususnya di Kabupaten Karawang ini. Menurut saya begitu. Satu lagi pertanyaan Pak. Iya. Ada anak yang susah diatur atau sering kita cap dengan sangat nakal. Iya. Bagaimana sih untuk secara memberitahu anak tersebut? Nah, ini dia teman-teman semua. Ini yang salah. Seharusnya ketika kita mendapati anak seperti itu, kita tidak boleh langsung mengejar kalau anak ini anak yang tidak baik. Tidak. Harusnya kita melakukan sebuah proses pencarian. Kenapa anak itu seperti itu? Jangan langsung kita judge anak ini tidak baik. Tentunya ketika kita menemui anak yang berkarakter seperti ini, kita harus melakukan sebuah pendekatan persuasif yang menurut saya berkelanjutan atau continue. Tidak langsung ketika kita dekati dia menolak lalu selesai pendekatan itu, tidak. Tapi pendekatan yang continue, persuasif, melakukan sebuah proses. Contoh begini, salah satu contoh mungkin ketika sudah melakukan pendekatan persuasif, juga kita melakukan contoh yang nyata. Contoh, kita suruh anak untuk jagalah kebersihan, tapi kita sendiri tidak bisa membuang sampah pada tempatnya. Ini pun menurut saya contoh yang tidak baik. Harusnya ketika kita memberikan saran untuk membuang sampah pada tempatnya, kita pun harus membuang sampah pada tempatnya. Mungkin itu pendekatan yang seperti itu. Kalau saya analogikan seperti itu. Oke Pak, yang terakhir, satu kesimpulan dari Bapak tentang anak yang mengalami kenakalan ini. Iya, terima kasih ya. Menurut saya begini, saya tadi di awal saya sudah katakan, lebih tepatnya menurut saya ini bukan kenakalan, tapi hanya tunalaras menurut saya. Kategori kenakalan menurut saya begitu berat. Saya lebih bilang ini adalah tunalaras. Yaitu ketika setiap anak mencari jati dirinya, atau ketika setiap anak transisi dari masa remaja ke dewasa. Nah, transisi ini membutuhkan sebuah pencarian. Pengen ini, pengen itu sebuah pencarian menurut saya. Dan ini bisa ditangani ketika ada yang namanya sebuah proses pembinaan.
pembinaan dari sekolah, pembinaan dari orang tuanya, dan tentunya dimunculkan oleh kesadaran diri setiap anaknya. Menurut saya begitu. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Selamat siang. Cukup sekian liputan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya, Firman Haji Pamungkas beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.